Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Niza Alutfi, CGP Angkatan 8 Kabupaten Blora, dan rekan saya Bapak Udin Hendri Santoso, Sarjana Pendidikan, akan melakukan kegiatan supervisi sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai seorang guru. Selamat pagi Pak Udin. Selamat pagi Pak Lutfi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu Pak Udin. Baik Pak Udin, sebelumnya bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udin Hendri Santoso SPD. Saya guru geografi di SMA Negeri 1 Tunjungan, mengajar di kelas 11-7. Dan hari ini saya bersama Pak Niza Alutfi akan melakukan supervisi di kelas 11-7. Yang materinya yaitu tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Oke, terima kasih Pak Udin atas perkenalannya. Jadi Pak Udin, bagaimana perasaan Bapak saat akan saya lakukan supervisi? Ya, perasaan tentunya sangat senang ya, karena mendapat kesempatan yang sangat berharga untuk bisa berkolaborasi ya dengan rekan kerja, di mana nantinya hasil dari supervisi ini demi kebaikan saya juga. Jadi saya bisa merefleksikan ya apa yang kurang dari selama saya mengajar itu. Oke, terima kasih. Apa kira-kira yang ingin Bapak kembangkan dalam proses supervisi kali ini, ya, baik dari murid maupun Bapak? Dari murid tentunya kita ingin ya membantu anak didik kita itu untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Kemudian juga dari saya sendiri juga ya ingin mengembangkan diri saya ya, terutama dalam hal kegiatan pembelajaran mengajar ya, apa yang menurut Bapak ya atau Pak Lutfi kurang, apa nanti bisa kita perbaiki bersama-sama. Jadi intinya adalah ingin meningkatkan keaktifan mereka saat belajar dan meningkatkan kebutuhan kompetensi diri. Ya. Kira-kira tantangan apa yang akan Bapak hadapi dalam mengajarkan mata pelajaran yang Bapak ambil? Ya, tantangan pertama ya, sebagian besar siswa di SMA Tunjungan ini menganggap materi pelajaran geografi itu salah satu materi yang sulit untuk dipelajari. Jadi itu merupakan tantangan yang sangat besar sekali ya bagi saya sebagai pengampu mata pelajaran geografi. Selain itu juga anak didik itu masih kurang dalam hal keaktifan ya. Jadi masih sangat kurang aktifnya. Oke. Kira-kira persiapan apa yang Bapak lakukan untuk supervisi kali ini? Ya, tentunya untuk persiapan yang pertama adalah saya menyiapkan materi yang akan saya bawakan di supervisi kali ini, yaitu tentang potensi sumber daya alam tadi. Kemudian juga selain itu kita menyiapkan modul ajar ya, kemudian juga selain modul ajar juga ada lembar kerja bagi peserta didik, kemudian juga media pembelajarannya kita akan disiapkan juga nanti. Oke, jadi semua sudah dipersiapkan di Pak Tinggi. Terima kasih untuk sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi. Semoga apa yang sudah Bapak Udin rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Ya, amin. Ya, terima kasih Pak Udin. Ya. Pelajaran apa hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita pelajari ya, yaitu tentang sumber daya apa? Hari ini kita akan mempelajari tentang potensi sumber daya alam di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelum saya mulai ya, saya mohon menghimbau ya kepada anak-anak semua ya untuk lebih aktif ya dalam kegiatan pembelajaran daripada biasanya ya. Biasanya kan cuma diem saja. Jadi kalau hari ini saya mohon lebih aktif, baik diskusi, presentasi ya, dan lebih aktif lagi ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan ya. Baik, kita mulai ya dengan tujuan pembelajaran. Jadi apa tahu tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai tadi potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dan pengaruhnya. Tujuannya adalah siswa dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya, jadi
bisa mendeskripsikan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai apa? Yaitu kemampuan menganalisis potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, diharapkan setelah mempelajari ini kalian sudah bisa menganalisis potensi sumber daya alam di Indonesia ini. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materinya, nanti ada video yang bisa kalian simak bersama-sama. Saya ingin tanya, menurut kalian di setiap wilayah Indonesia itu memiliki potensi berbeda-beda atau sama semua tentang sumber daya alam? Berbeda-beda ya. Jadi setiap daerah itu memiliki potensi yang berbeda. Contohnya misalnya di kabupaten kita, di daerah kita, di Blora, potensinya apa? Ya, di sini banyak terdapat hutan dan jadi potensi sumber daya alam adalah apa? Kayu jati. Ya, manfaat kayu jati kemarin banyak sekali ya bagi manusia, mulai dari akarnya, kemudian batangnya, ya, daunnya. Jadi dari akar sampai daun itu semuanya bermanfaat bagi manusia. Nah, selain jati apa kalau di Blora? Yang cepu ada apa? Minyak ya. Cepu ada minyak bumi. Nah, itu juga bermanfaat untuk apa loh? Sama minyak bumi. Kalian setiap hari naik kendaraan, bahan bakar rendah. Untuk masak ibu-ibu kalian di rumah apa? Nah, itu juga berasal dari minyak bumi dan gas ya, yang ada di cepu. Kemudian ini nanti ada video tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia serta pengaruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kata SDA? Tentunya pernah ya. SDA itu adalah singkatan dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk, yaitu air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Itu merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Jadi, kita akan membahas potensi sumber daya alam di Indonesia, yaitu yang pertama potensi sumber daya hutan, yang kedua potensi sumber daya tambang, yang ketiga potensi sumber daya kemaritiman atau laut. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia, hampir setengah dari wilayah Indonesia. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Hutan Indonesia juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Di Indonesia terdapat 4.000 jenis kayu, yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenis-jenis kayu dan sebarannya. Kayu keruing, kayu maranti, kayu agatis. Ketiganya dihasilkan terutama di wilayah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana
banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Fungsi dan manfaat hutan. Yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun masa yang akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Usaha-usaha untuk menyelamatkan hutan. Yang pertama, menghemat penggunaan kertas. Yang kedua, melakukan daur ulang kertas. Yang ketiga, memelihara dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan atau reboisasi. Selanjutnya, kita akan membahas potensi sumber daya tambang. Indonesia ini merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambangnya. Banyak sekali jenis-jenis bahan tambang di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan penanggulan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan, cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Yang kedua, batu bara. Energi yang dihasilkan dari batu bara dapat digunakan untuk membangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga atau memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Produksi batu bara di Indonesia mencapai 246 juta ton. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Tempat persebaran batu bara di Indonesia ada di Kalimantan Timur, yaitu lembah Sungai Berau dan Samarinda. Sumatera Barat yaitu di Ponggiling dan Sawalunto. Sumatera Selatan yaitu Bukit Asam dan Tanjung Ening. Yang ketiga, bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama yang menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.252.710 ton. Persebaran bauksit di Indonesia berada di Kepulauan Riau, yaitu di Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, yaitu di Singkawang. Yang keempat, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, yaitu di Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta,
Gunung Tegak yaitu di Lampung, Pegunungan Karben yaitu di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku yaitu di Kalimantan Selatan. Yang kelima, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk berjasa. Produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Persebaran emas di beberapa wilayah Indonesia meliputi Papua, yaitu Freeport, Timika, Kalimantan Barat, yaitu di Sambas, Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu di Nolabo, Sulawesi Utara di Molang Mondo, Minahasa, Riau, yaitu di Lobos, dan Bengkulu, yaitu di Jalapong. Terima kasih dan semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah menyimak video tersebut ya, kita tahu bahwa potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu bagaimana? Melimpah, juga beragam ya. Jadi satu wilayah dengan wilayah yang satunya berbeda. Tadi emas ada di mana tadi? Papua, ya, terus batu bara di Kalimantan. Nah, ada bauksit di mana tadi? Singkat ya? Kepulauan Riau. Jadi setiap wilayah itu punya sumber daya alam yang sendiri, yang berbeda dengan daerah yang lain ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini nanti ada lomba kerja. Lomba kerja ini nanti yang pertama kita kerjakan secara kelompok ya. Jadi nanti membentuk kelompok seperti biasa, terdiri dari 2 sampai 3 orang anak ya. Kemudian kalian, saya bagikan lembar kerja ini nanti diisi ya. Yang pertama nama kelompoknya. Dari nama kelompok ini bebas. Yang penting adalah ada kaitannya dengan sumber daya alam. Misalnya kelompok batu bara atau kelompok minyak bumi itu boleh ya. Terus nama kelompoknya ditulis. Tugas kalian adalah mencari salah satu sumber daya alam, misalnya barang tambang ya. Ini kebetulan yang dicari ada berupa barang tambang, misalnya minyak bumi. Ini daerah persebaran di mana ya, kalian isi di sini. Di sini minyak bumi, kemudian di sini daerah persebaran, misalnya di Jawa Tengah di Cepu ya. Daerah mana? Manfaatnya apa? Manfaatnya ditulis untuk bahan-bahan kendaraan ya. Kemudian juga bisa untuk gas rumah tangga, gas LPG ya. Nah, kalian cari masing-masing kelompok berapa? 5 ya. Jadi anggota kelompoknya 2 sampai 3, tapi kalian cari 5 barang tambang. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini saya bagikan, nanti langsung dikerjakan ya. Gimana? Udah selesai diskusinya? Sudah. Saya ambil ya hasil diskusinya. Nah, setelah kalian diskusikan ya, nanti saya minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan teman-teman kalian ya. Sementara yang lain nanti tolong menanggapi ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan bertanya, atau mungkin menambahkan boleh ya. Kelompok yang pertama, kelompok batu bara, coba maju depan. Yang lain didengarkan ya, disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok batu bara akan mempresentasikan mengenai nama barang
pemanfaatan. Perkenalkan, saya India Tika Pudinatan. Perkenalkan, nama saya Ella Atika Pawestri. 1. Batu bara, daerah persebaran Kalimantan, Sumatera Barat, Tanjung Lesung. Pemanfaatan sebagai bahan bakar, bahan baku industri. 2. Gas alam, daerah persebaran Aceh, Bontang, Tambuk, dan Pulau Natuna. Pemanfaatan pembangkit listrik, LPG, dan bahan baku industri plastik. 3. Minyak bumi, daerah persebaran Cilacap, Majalengka, Sorong, dan Kalimantan. Pemanfaatan bahan bakar kendaraan dan pembuatan plastik. 4. Emas, daerah persebaran Maluku, Papua, Sulawesi. Pemanfaatan perhiasan untuk bangunan dan elektronik. 5. Perak, daerah persebaran Cikotok, Mayulago, dan Rencang Lebong. Pemanfaatan bahan baku perhiasan, alat-alat rumah tangga. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kalau mau tanya, ya. Dari barang tambang tersebut, manakah barang tambang yang bisa didaur ulang? Emas dan perak. Ya, jadi itu ya, emas dan perak itu bisa didaur ulang. Contohnya bagaimana? Coba ini bagaimana? Kalau emas, daur ulang bagaimana? Misalnya perhiasan. Kalau kalian perempuan kan biasanya beli perhiasannya ya. Kalau udah bosan terus dijual lagi kan ya. Nah, sama penjualnya pasti akan diapakan? Didaur ulang ya, dibentuk lagi, kemudian dibentuk ulang ya. Bentuknya lebih modern, untuk perkembangan zamannya. Saya itu ada lagi yang ditanyakan ya? Tidak ada? Sudah tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Jadi itu ya, kita udah diskusi tentang persebaran sumber daya alam berupa barang tambang yang ada di Indonesia. Ada minyak bumi, ya, emas, ya, perak, wilayahnya persebaya di mana, ya. Kemudian manfaatnya apa bagi manusia, ya. Ada yang digunakan untuk bahan bakar, ya, untuk perhiasan, kalau emas, ya. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan kuis. Ini terdiri dari 2 pertanyaan ya. Nanti saya melempar 2 pertanyaan yang kalian bisa menjawabnya dengan cara tunjuk jari ya. Lihat lagi ini. Lihat ya. Soal pertama coba ya. Pada gambar peta berikut, tambang timah dan batu bara terdapat pada nomor berapa? Yuk yang bisa tunjuk jari. Ya coba. C berapa? 3 dan 2. Ya, 3 dan 2. Jadi timah dan batu bara. 3 ini adalah daerah mana? Bangka Belitung ya. Jadi penghasil timah. Dan batu bara dikali Kalimantan ya, nomor 2. Pertanyaan kedua. Perhatikan gambar peta Indonesia berikut ya. Barang tambang yang tersebar di wilayah X sebagian besar adalah apa? Ayo, mana? Bauksit ya. Jadi bauksit itu adalah bahan dasar untuk membuat aluminium ya. Terdapat di mana? Ini di Kepulauan Riau. Nah, itu ya. Mungkin itu ya kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya ingin melakukan refleksi dari apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Kira-kira manfaatnya apa? Ya, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah manfaat yang kita dapatkan setelah mempelajari potensi sumber daya Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Coba, siapa yang ingin melakukan refleksi? Ya, Pino Guterres, coba. Kita menjadi lebih tahu potensi sumber daya alam di setiap daerah di Indonesia. Ya, jadi dengan mempelajari potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, kita tahu ya, dari setiap wilayah itu punya potensi yang berbeda-beda ya. Jadi wilayah yang satu dengan yang lain potensinya berbeda, jadi tidak sama dan beragam ya. Kemudian pertanyaan refleksi yang kedua, sikap perilaku kita
Ya, setelah mempelajari potensi tadi sumber daya alam yang ada di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Apa coba? Siapa? Ya, Rupiah. Berusaha mengelola, merawat, serta melestarikan potensi sumber daya alam yang ada. Ya, jadi tugas kita ya sebagai manusia itu tidak hanya menggunakan saja ya. Kalau kita bisa merawatnya ya, manfaatnya dengan baik ya, kemudian dengan mengelola dengan baik ya, sehingga sumber daya alam terutama adalah sumber daya alam yang apa? Didapat di perbaru itu kita harus bisa merawat dengan baik, mencari energi alternatif kalau bisa ya, seperti tenaga surya atau apa lagi energi alternatif ya, tenaga angin ya, dan itu akan sangat bermanfaat. Nah, terima kasih ya, jadi kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai, kita akhiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, kalau ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirza Lutfi dari Gerak Angkatan 8 Kabupaten Blora. Hari ini saya akan melakukan praktek pasca observasi dengan Bapak Udin Hendri Santoso, guru geografi. Kemarin kita sudah melakukan observasi dan pra observasi. Kita mulai Pak Udin. Pak Udin, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran pada saat observasi? Untuk perasaan tentunya lega ya, karena biasanya kalau disuruh visi itu namanya suruh pasti ada unsur tegangnya ya. Walaupun mungkin teman sendiri tetap ada unsur tegang. Kemudian juga saya senang karena anak-anak belajar dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik, bersemangat, juga mereka aktif dalam kegiatan belajar. Berarti lega ya Pak? Karena memang kalau di supervisi itu ya seperti waduh ya. Saya juga sama Pak. Kalau di supervisi ya deg-degan. Terus apakah pembelajaran yang Bapak Udin lakukan ini sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Ya. Untuk kegiatan pembelajaran alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana yang sudah saya buat di modul ajar dan juga saya terapkan di kegiatan pembelajaran, dan alhamdulillah sudah Sesuai karena memang tolok ukurnya ketercapaian ini Pak Dini, apa namanya, tujuannya sudah tercapai ya. Terus menurut Bapak apakah yang sudah memuaskan Pak dalam pembelajaran pada saat itu Pak? Untuk yang memuaskan, anak-anak sudah berani aktif ya. Kalau sebelumnya kan anak-anak itu kadang diem aja, nggak berani mengungkapkan isi pikirannya. Nah, kemarin itu anak-anak mulai terpancing, jadi mulai aktif, mulai berani untuk bicara di depan teman-temannya, dan juga banyak bertanya atau bertanya. Berarti di sini Bapak sudah ada yang sangat memuaskan nih, yaitu adalah anak sudah aktif ya. Berarti sesuai dengan area pengembangan yang kemarin kita bahas, kita hendaki bahwa siswa mampu mempresentasikan hasil kerjanya dengan aktif, dan hanya dengan terpancing itu kan berarti sudah kelihatan. Terus menurut Bapak apa yang belum memuaskan dalam pembelajaran kemarin? Memuaskan itu tentunya di manajemen waktu Pak. Jadi terkadang kalau anak-anak disuruh diskusi terlalu asik sendiri sehingga waktunya lupa lah itu, sehingga kadang sudah selesai kita belum selesai diskusinya, itu kadang memang menjadi masalah di saat ini. Berarti manajemen Waktu. ya, karena memang target dari utama Pak Udin tadi kan adalah keaktifan siswa, berarti tercapai. Cuma saking tercapainya jadi lewat lupa waktu. Terus
bagaimana ketercapaian kompetensi siswa? Potensi alhamdulillah tercapai. Jadi kemarin untuk materinya sendiri adalah potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, kemudian manfaatnya juga. Jadi anak-anak sudah bisa mendeskripsikan ya potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, di wilayah ini, misalnya sumber daya alamnya apa, misalnya manfaatnya untuk apa, mereka sudah bisa mendeskripsikan itu ya. Kemudian juga menyampaikan di depan teman-temannya. Berarti ketercapaiannya sudah ada ya, bahwa sesuai dengan tolak ukurnya mendiskusikan potensi sumber daya alam ya. Dan sesuai dengan yang kemarin ingin dikembangkan juga keaktifan juga sudah muncul ya. Terus menurut Bapak apa yang menjadi kesulitan siswa dalam pembelajaran kemarin? Kesulitan mungkin selama ini kan geografi itu dianggap oleh anak-anak itu sebagian anak ya, tidak semua, itu bagi mata pelajaran yang sulit Pak. Itu jadi kadang itu menjadi momok sendiri. Kita baru masuk itu udah geografi angel. Nah, itu kadang ya kita harus bagaimana kita menyampaikannya itu agar anak itu menjadi semangat ya, menganggap mata pelajaran geografi itu tidak sulit lah ya, dengan berbagai macam cara lah kita coba. Berarti itu ya Pak Udin ya, ada semacam paradigma dari siswa sendiri bahwa geografi itu merupakan salah satu mapel yang merepotkan dan menyulitkan hidup mereka. Ya mungkin ini juga saya alami dulu ketika saya SMA juga sama. Terus menurut Bapak apa yang menjadi kesulitan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran kemarin? Kesulitannya yaitu tadi manajemen waktu ya. Kadang saya juga tidak melulu melihat jam, jadi kadang lewat batas juga. Jadi anak-anak terlalu asik, kita juga lupa ternyata udah bel, belum selesai lah, itu yang menjadi kendala. Berarti kendalanya ya di manajemen waktu ya. Berarti untuk mengaktifkan minat anak tadi sudah bisa. Terus kemudian menurut Bapak bagaimana Bapak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh siswa? Yang tadi Bapak katakan ada anggapan bahwa geografi itu sulit. Tentunya dengan cara tidak melulu harus dengan ceramah. Metodenya mungkin bisa divariasi dengan memberikan video pembelajaran. Itu anak-anak kadang lebih mudah untuk menyerap materi itu daripada kita cuma ngomong aja. Kemudian juga dengan cara tadi tidak hanya bersumber dari buku, anak-anak bisa eksplor sendiri dengan HP mereka dari sumber daya alam. Itu kan di Google banyak juga, di YouTube juga banyak. Jadi anak-anak agar tidak susah lah ya untuk belajar itu, karena kan di HP itu sudah ada semua. Mereka mau minta. Berarti ini ya Pak Udin berarti dalam hal ini membolehkan anak untuk membuka berbagai macam sumber. Berarti ada diferensiasi kontennya itu. Terus menurut Bapak bagaimana Pak mengatasi kesulitan yang Bapak alami, terutama tadi manajemen waktu? Ya mungkin kalau itu lama-lama kan terasa sendiri ya apabila kita sering melakukannya. Jadi mungkin membatasi diskusi, kemudian membatasi presentasi mungkin ya. Nah, itu akan bisa mengatasi permasalahan tadi. Ya, berarti ini ya, intinya adalah sering melakukan diskusi, jadi memperbanyak metode pembelajaran dengan cara diskusi gitu. Keterbiasaan. Terus menurut Bapak apa yang sudah pas yang dilaksanakan pada pembelajaran pada saat itu? Kalau yang pas mungkin kemarin saya coba berdiferensiasi konten ya kalau nggak salah ya. Jadi di situ ada video pembelajaran, mana bisa melihat, kemudian mereka juga bisa mencari dari sumber-sumber lainnya di HP mereka. Nah, mungkin itu yang
saya udah tepat ya, mungkin walaupun mungkin belum sempurna ya menurut Pak Lutfi, tapi menurut saya udah tepat. Berarti diferensiasi konten gitu. Karena memang saya lihat dari observasi kemarin Pak Udin juga menyediakan media pembelajaran yang membuat anak itu dari berbagai macam gaya belajar itu bisa menerima karena ada media pembelajarannya, ada gambar-gambar dan lain sebagainya, sehingga anak juga kelihatannya makin tertarik. Itu ya Pak Udin, karena ya tadi sesuai dengan yang dikatakan Pak Udin, menggunakan diferensiasi konten. Terus menurut Bapak apa yang perlu Bapak tingkatkan untuk pembelajaran? Ya, mungkin saya mau nyoba berdifferensiasi proses ya, produk juga ya, diferensiasi produk ya. Selama ini kadang kita mau mencoba itu takut apa? Waktu akan terbuang. Nah, sementara materi belum selesai lah, itu selalu membayangi. Jadi kadang kita mau mencoba itu udah itu dulu, nanti masih ada project, masih ada kadang kegiatan yang lain lah, nanti takut materinya nggak selesai satu semester lah, itu yang membimbing. Kadang kita mau bereksperimen itu menjadi takut sendiri ya, Minder ya, takut berarti selesai materinya. Sama dengan saya juga kadang minder Pak, tapi dengan tindakan-tindakan seperti ini kita bisa melihat bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Terus komitmen apa yang Bapak usahakan setelah pembelajaran supervisi? Ya, tentunya saya akan mencoba di lain kesempatan nanti mencoba menerapkan, jadi tidak hanya diferensiasi konten tapi juga proses dan produk sendiri. Proses dan produk ya. Berarti kemungkinan akan menerapkan ini, menerapkan diferensiasi proses dan produk. Memang kemarin kelihatannya belum terlalu muncul, terutama untuk yang produknya. Gimana Pak Udin untuk supervisi hari ini? Apakah ada masukan? Saya terima kasih pada Pak Lutfi karena diberi kesempatan yang sangat berharga. Tidak semua guru diberi kesempatan seperti saya ya, diberi kesempatan untuk mencuri ilmu ya, ilmu dari Pak Lutfi yang diterima di pendidikan CPG sendiri ya. Jadi kami sebagai guru yang belum CPG itu diberi kesempatan sendiri, saya terima kasih sekali. Jadi alhamdulillah senang Pak Udin. Senang. Saya doakan semoga Pak Udin segera lolos guru penggerak Pak Udin, dan minimal seperti saya dulu Pak Udin. Saya juga dulu sempat mencuri ilmu dari Bu Nanik karena mendapat kesempatan yang sama seperti Pak Udin. Harapan saya juga ini nanti Pak Udin juga bisa lolos guru penggerak. Jadi hari ini mungkin ada banyak ilmu yang saya serap juga dari Pak Udin. Pak Udin juga menerima beberapa masukan dari saya. Harapan saya Pak Udin tetap semangat dan saya yakin Pak Udin bisa menjadi guru yang luar biasa. Itu Udin untuk supervisi hari ini. Terima kasih Pak Udin.